Ketika seseorang, misalkan begini, kita kalau mau masuk rumah orang, kan harus apa? Nah, izin dan salam kan? Assalamualaikum, adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Ini wajib Bapak, ini bukan cuma sunnah, ini wajib ya. Harus salam, jangan asal masuk begitu aja. Walaupun itu kerabat kita. Ya jangan mentang-mentang itu misalkan paman saya, masuk ke rumah paman saya begitu aja. Enggak, tetap Assalamualaikum. Nah, kalau ternyata penghuni rumah menjawab salam, Waalaikumsalam, silakan masuk, maka kita boleh masuk ya. Nah, tapi kalau ternyata penghuni rumah Waalaikumsalam, pulang, saya lagi ada kerjaan, bagaimana sikap kita? Pulang, jangan ngotot, wah saya mau masuk. Nah ini yang pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita salam lalu penghuni rumah diam, mengucapkan salam 3 kali nggak dijawab, kita tunggu berjam-jam di depan rumah, depan pintu rumah. Pulang kalau udah 3 kali. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan sudah salam 3 kali tidak dijawab, tidak terdengar jawaban dari dalam rumah, tapi kita dengar penghuni rumah sedang ngobrol, bahkan tertawa, dan kita yakin ucapan kita terdengar sampai dalam. Assalamualaikum, orangnya ngobrol. Mana nih? Apa kita terus berdiri depan pintu? Gedor-gedor. Pulang Bapak ya. Kenapa? Ketika dia diam, itu tandanya dia tidak mengizinkan. Nah ini. Diamnya dia, tandanya tidak mengizinkan. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan ada kita berkunjung ke rumah orang nih. Assalamualaikum, kebetulan orangnya penghuni rumah lagi depan. Assalamualaikum, salam. Kita mau masuk pekarangan rumahnya, kita mau bertamu ke rumah dia, istilahnya. Tapi, ketika kita, oh gimana, saya bisa masuk? Si penghuni rumahnya datang, iya silakan. Tapi raut mukanya kayaknya berat. Nah, apa sikap kita? Kan dia udah mengizinkan, silakan. Tapi dari raut mukanya kelihatannya berat dia. Silakan. Tapi gimana gitu? Nah, bagaimana sikap kita? Gimana? Jangan masuk, kata para ulama. Haram kita masuk. Artinya kita nggak bisa patokannya dengan perkataan saja, bisa dari gerak-gerik, raut muka. Kalau raut muka menyatakan keberatan, Bapak, tandanya kita tidak diizinkan masuk. Iya, tidak ikhlas, maka nggak boleh, Bapak ya. Jadi di sini sekali lagi kita harus jeli menangkap ini sinyal dari penghuni rumah. Penghuni rumah ini mengizinkan nggak? Karena Bapak, bisa jadi orang itu dia punya kesibukan yang tidak mau diganggu oleh orang. Dia punya apa kan? Ini hak tuan rumah. Jangan kita ngapung sombong sekali. Saya mau berkunjung, masa dia kayaknya nggak mau. Itu pakai perasaan, ya. Itu hak tuan rumah. Tuan rumah berhak mau nerima atau tidak, urusan dia. Dan kita jangan marahkan, ini hukum Allah. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembalilah kalian. Penghuni rumah nyuruh kembali, maka kembalilah kata Allah. Itu lebih suci bagi kalian. Ini hukum Allah. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah orang, lalu penghuni rumahnya terang-terang menyatakan kembali, kita kembali. Jangan sombong sekali. Ini saya kan teman, kamu kan teman saya, kok nggak mau nerima? Itu pakai perasaan apa ya? Padahal itu hak tuan rumah dan itu sudah diizinkan oleh Allah. Ya, jangan kita keplasan. Nah, artinya gini, tadi kan kita kembali lagi. Kalau misalkan kita kan bisa ngelihat kan orang ini mau siap menerima tamu atau tidak, kan bisa lihat. Walaupun misalnya iya silakan, tapi kenapa kalau berat atau tidak kan nampak kan? Maka kalau dia menampakkan keberatan dari mukanya, jangan kita masuk. Tapi kalau dia memang menampakkan seperti gembira, senang, maka nggak masalah kita masuk. Nah, maka saya lagi harus dilihat ya, kadang dan kembali juga kepada uruf kebiasaan. Jadi kadang kebiasaan suatu daerah ketika diam tandanya setuju. Tapi daerah lain diam tandanya tidak setuju. Maka kita harus bisa lihat lebih jeli nilai ya. Kira-kira orang ini diam tanda setuju atau tidak. Kalau ini diam tanda setuju atau tidak. Kita ya.